pensil udah, penggaris udah, serutan udah. Hai, ketemu lagi. Kali ini aku mau berbagi tips cara belanja offline biar harganya sama dengan online. Tapi disclaimer dulu ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, ya aku mau sharing ke kalian. Awal tahun ajaran baru itu, kita pasti disibukin dengan belanja ATK anak buat di sekolah. Apalagi kalau misalkan anak itu baru masuk jenjang tertentu. Contohnya ada masuk TK, baru masuk SD, SMP. Kalau SMP udah nggak terlalu kali ya. Tapi kalau kayak TK dan SD itu pasti belanjanya banyak banget. Contohnya seperti yang depan aku ini, banyak banget kan. Dan keperluan anak sekarang itu nggak kayak zaman kita dulu, cuma perlu penggaris, penghapus, dan buku tulis. Kalau sekarang sampai kontainer box seperti ini juga kita harus bawa. Belum lagi kalau misalnya TK. TK itu kadang bawa sampai, macam-macam deh. Sampai tisu aja kita harus siapin. Banyak banget kan keperluannya. Nah, sekarang aku mau berbagi nih. Aku belanja ini semua itu secara offline loh, bukan online. Kenapa sih aku lebih suka belanja offline daripada online? Yang pertama adalah soal waktu. Kalau belanja online, aku tuh harus nunggu pengirimannya. Terkadang gak semua toko ya, tapi ada beberapa toko yang kita check out sekarang, tapi diprosesnya itu besoknya atau 2 hari kemudian gitu. Sementara nyampe ini juga udah pasti terlambat. Dan gak semua sekolah itu begitu kita daftar langsung dikasih list belanjaan ATK yang harus kita siapin. Enggak, jadi mepet kan. Jadi kalau misalkan belanja online, menurut aku tuh waktunya lebih lama. Dan aku menunggunya dak-dikduk. Takutnya nanti udah mulai belajar barangnya belum sampai. Nah, sementara kalau belanja offline, aku bisa langsung dapat barang saat itu juga. Aku datang, aku beli, langsung aku bisa bawa pulang dan kumpulin di sekolah. Nah, yang kedua, kalau belanja online, aku nggak bisa cek kualitas barang. Jadi, kalau misalnya barang datang, baru bisa bikin video unboxing. Kalau ada yang cacat, kita proses retur. Belum lagi kita harus chatting dulu ke sellernya. Lebih lama prosesnya. Sementara kalau belanja offline, aku bisa langsung cek kualitas barang. Seperti ini, aku bisa langsung cek warna buku gambarnya itu putih atau krem, atau tebelnya seberapa tebal. Untuk buku tulis misalnya, tipisnya itu aman nggak ya kira-kira kalau dipakai anak menghapus gitu. Jadi aku bisa cek kualitas barang seperti yang aku mau dan aku bisa dapatkan seperti yang aku mau. Yang ketiga adalah harga. Kalau misalnya offline dan online, terkadang orang bilang online lebih murah. Menurut aku nggak juga sih. Tapi nggak semua barang ya. Menurut aku ada beberapa barang yang kita beli online itu juga harganya cuma beda Rp500 ataupun Rp1.000. Karena kalau harga online itu, dia itu juga ada biaya administrasi juga kan. Jadi itu yang bikin harganya hampir mirip dengan belanja offline. Kalian perhatiin deh, kalau kalian belanja, bener kan ada biaya adminnya? Oh iya, untuk barang seperti ini, itu tuh pasti hitungan harganya itu untuk volume ya. Karena ini kan nggak bisa dilipat. Beda sama seperti ini harus dilipat. Kemudian yang terakhir, kenapa aku lebih suka offline? Karena aku bisa belanja sesuai dengan kebutuhannya aku. Terkadang kalau belanja online, ada beberapa toko yang harus memenuhi kriteria tertentu atau belanja minimum rupiah tertentu biar dapat free ongkir. Nah, itu yang membuat kita akhirnya belanja A, B, C yang terkadang berlebihan sih menurut aku. Nah, kalau misalnya belanja offline, aku bisa beli sesuai dengan yang aku butuh kuantitinya. Misalnya, aku butuh buku gambar cuma 1, ya aku beli cuma 1. Terus misalnya belanja bisnis file seperti ini, aku butuhnya 8, ya aku cuma beli 8, nggak harus beli sampai 1 lusin. Gitu deh. Tapi memang gak semua barang itu ada di offline. Ada beberapa produk yang memang kita bisa dapatnya di online karena di offline mungkin sudah habis. Kita keduluan sama yang lain. Tapi caranya supaya dapat barang yang harganya mirip dengan harga online adalah kalian belanjanya jangan di toko besar. Maksud aku toko buku besar yang punya nama besar. Kalian belanjanya di toko buku yang kecil atau misalnya yang ada di ruko-ruko. Itu pasti harganya jauh lebih mirip dan beda dikit sama harga yang online. Nah, itu dulu tips yang aku bisa bagikan ke para bunda.
yang mau belanja offline tapi tetap dengan harga murah. Kalau memang Bunda berkenan dan sesuai dengan keinginan Bunda, boleh ditiru kok. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye!